Yo yo yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupa Pedia Channel bersama saya Inyoman Mahmudi. Petau. Hehehe, bro. Lama kita nggak berjumpa ya, asik. Karena memang sekarang nih ya, saat-saatnya kita di rumah aja ya kan. Karena di rumah aja, saya selalu ketemu sama anak-anak ya, maklum lah kan anak-anak nggak ada aktivitas juga di luar. Ya kesibukannya bersama anak-anak ya, asik. Jadi kalau orang Bali bilang itu saya adalah pengempu, asik. Memang di stay at home ini ya, kita kalau di rumah aja ini karena memang ada pandemiknya COVID-19 ini, justru meningkat ya penjualan online itu. Jadi ya memang mau nggak mau ya HP itu memang kudu harus ada di tangan. Jadi untuk memenuhi gitu kan. Terutama yang kebutuhan konseling. Urusannya sekarang konseling cuy. Urusan-urusan perdupaan itu, bolehlah kontak-kontak kita ya kan, kontak-kontak saya gitu. Saya akan dengan sangat senang hati meladeni, iya dong, untuk teman-teman akrab gitu, teman-teman akrab, teman-teman yang baru nongol, teman-teman yang udah saya kenal gitu, oke ayo lo kontak-kontak aja lah gitu, biar nggak bosan gitu di rumah ya kan. Saya siap melayani, Anda puas, kami lemas, asik. Lemasnya tapi menyenangkan, kenapa? Karena ada unsur pelayanan ya kan. Jadi nih guys ya, apapun yang terjadi yang ada di hadapan kita saat ini itu jangan dikeluhkan, karena keluhan-keluhan itu sebenarnya hanya akan menciptakan magnet negatif pada diri kita. Jadi apapun itu kita syukuri gitu loh, apapun itu kita harus lihat dari sisi positifnya. Dan ada banyak sih memang kita dikasih pilihan gitu, apakah kita mau melihat yang sisi buruknya atau kita melihat sisi positifnya. Ada banyak sih di media sosial, di informasi-informasi di televisi, di koran, di apa saja lah. Itu memang banyak pilihan yang bisa kita harusnya, yang mana yang kita kunyah gitu loh, lebih bisa kita serap. Jadi jangan semuanya kita serap tuh misalnya kayak statusnya sekarang berapa jumlah orang yang sudah terkena segala macam. Itu kalau diikutin tiap hari tuh kayak ngikutin skornya sepak bola tuh kan kayaknya stres juga kan. Iya kan ada gitu teman tuh ngikutin gitu tiap hari tuh perkembangan udah berapa. Boleh sih kita update ya, cuma ya jangan lebay juga gitu kan ya, per 4 hari lah, per 5 hari gitu kita lihat gitu. Nah kitanya juga harus sering waspada, kitanya juga harus sering lihat informasi-informasi yang positif ya, bagaimana cara pencegahan ya kan, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita, kan itu yang terpenting. Kita bantu pemerintah itu dengan apa? Dengan stay at home gitu loh, dengan kita ya kalau perlu banget mendadak ya baru kita keluar gitu ya, kalau enggak ya kita di rumah aja gitu kan. Lakukan hal-hal positif, justru hal-hal positif ada banyak loh dalam kesempatan ini. Kenapa? Kita bertemu sering dengan keluarga kita, asik. Nah dalam kesempatan ini saya mau bikin dupa kopi. Ini kebetulan ada pesanan nih online ya dari salah satu sohib ya. Dia mau bikin, tolong dong bikin dupa yang dupa kopi alami. Yes. Nah, ini dia sistem oles ya guys ya. Jadi kita memainkan bahan dasarnya air ya, ini kental banget. Ya, kental. Bahan dasarnya air ini kalau dibuang ke tanaman gitu ya, tanamannya tetap hidup dan begadang tanamannya karena ada kopi ya. Jadi aroma kopi ini saya bikin dua ya. Saya bikin dua, jadi ada kopi yang pakai krim dan ada kopi yang kopi black. Yes. Jadi kan selera orang beda-beda. Jadi dua pilihan itu yang memang dua-duanya sama-sama jan. Jan itu tuh sama-sama enak. Top markotop, sialah. Gue yang bikin. Jadi bahannya nih batok ya guys ya. Batok. Dan saya itu menangnya kalau kita bikin dupa oles begini, bisa bikin dikit, beneran. Jadi ini saya sarankan sekitar 1 kilo ya. Saya pernah bikin yang seperempat kilo, kurang pas dia, kurang greget gitu campurannya. Jadi kalau bikin 1 kilo tuh enak ya, 1 kilo tuh enak. Terus dia jadi bener-bener blend banget, dia memang nyatu, dan kalau pas dibakar tuh pas gitu. Dan itu enak. Jadi keuntungan bikin dupa oles, sekali lagi saya sampaikan, itu dia bisa bikin dalam jumlah sedikit, bisa bikin 1 kilo ya, daripada kalau bikin yang dengan cara-cara yang di luar sana yang agak berbeda, nggak bisa bikin beneran. Bikin tuh langsung yang berapa dus gitu mungkin kan, tapi ini bisa dalam bentuk satuan. Dan ini cocok banget nih untuk teman-teman yang mau jadi mitra bisnisnya saya, guys.
nggak mesti beli banyak-banyak bahannya ya kan. Yang penting Anda bisa belajar gitu bagaimana cara memasarkan dupa-dupa oles. Ini namanya dupa oles, istilahnya dupa oles. Bagaimana memasarkan dupa oles dengan baik. Bahannya perlu sedikit tapi Anda bisa menyediakan banyak aroma gitu ya, dan itu powerful banget nanti kan. Kita mengeluarkan sedikit tapi dapatkan keuntungan yang lumayan. Asik, sesuai banget dengan prinsip ekonomi ya nggak sih? Kita langsung mulai aja ya. Cihui. Oke dong, ya kan. Ini karena memang dia ada sedikit debu-debu gitu. Yes. Debu-debu bertebaran. Yes. Dan ini memang ada orang yang bilang, kok lama yang ininya? Oh, itu seninya. Jadi kita memang perlu perhatian kan, sambil dalam membuat dupa ini kita memang perlu perhatian dalam mengoleskan ya, melapisi. Bisa dibilang mengoleskan, bisa dibilang melapisi. Oh, kental banget ya. Kental banget ya aromanya. Mas, kopinya men, meremelek langsung ngelek. Jadi ini bagusnya sebenarnya dia sebagai penetralisir ya. Kopi ini ampe lupa nih ya. Karena aromanya itu jadi pengennya bukaan dulu jadinya ya. Buka masker dulu nih. Jadi memang saya bilang aroma kopi ini memang aromanya bagus banget untuk menetralisir aroma-aroma yang kurang sedap gitu kan. Terus untuk teman-teman yang pemain dupa yang suka ngaduk-ngaduk ngoplos-ngoplos parfum, itu bisa dibantu juga dengan aroma kopi ya. Karena aroma kopi itu membantu menetralisir reseptor yang kita miliki, reseptor hidung kita yang kita miliki, sehingga kita tidak imun gitu ya, tidak kebal sama aroma tertentu. Suatu ketika tuh ada pembuat dupa, ya teman-teman juga lah, sama-sama UKM gitu kan, protes tuh sama orang yang jual parfum. Bos, ini parfum dulu ya, lu mana sih bikinnya kok udah makin nurun kualitasnya gitu kan, aromanya kok nggak sedap. Gini, lunya tuh bikinnya tuh terus-terusan begitu aromanya. Contohnya kita aromanya cempaka terus bikinnya, ya imun kebal, jadi aromanya tuh jadi kita dengan menggunakan intensitas yang sama, kita anggap itu nurun kualitasnya, padahal kitanya reseptornya yang menurun kualitasnya. Jadi ini memang perlu langsung dimasukkan ke ini juga. Ini kedap lumayan nih kedapnya, bisa nahan. Jadi setiap saya masukkan dia udah dari sini, jadi aroma tidak terbang kemana-mana ya. Terus dan ini memang apa ya, perlu kesabaran gitu dalam membuatnya. Orang yang biasa memainkannya dengan celup semprot ya mungkin nggak sabar gitu kan, sampai kapan ini bisa berakhir. Kayak penderitaan aja. Tapi enak, ini bisa dinikmati gitu kan, apalagi kalau memang dupanya itu dipakai untuk menciptakan ketenangan ya. Dan bisa tuh dibuat sambil kita baca mantra. Nah, ngomong-ngomong mantra, baru baca nih di artikel-artikel. Jadi karena seringnya saya di rumah sambil nunggu-nunggu jawaban responnya dari konsumen-konsumen yang ada di luar untuk pesan dupa, tentu dong biar nggak bego gitu kan, kita baca-baca artikel kan. Nah itu ada salah satu artikel tuh ngomongin tentang mantra. Oh ini awesome banget sih. Yang benang merah yang bisa saya tarik tuh tentang artikel itu, kalau mantra itu adalah bisa dikatakan hampir bahasa yang bisa kita pahami secara umum, yang istilahnya orang barat punya ya kan, afirmasi ya, afirmasi. Jadi kekuatan kata-kata yang kita lakukan secara berulang-ulang, itulah mantra. Jadi mantra itu sebenarnya bisa juga muncul dari ya itu pikiran kita ya, bersama dengan apa yang terjadi pada pikiran kita. Pikiran kita itu adalah pancaran energi ya. Jadi kalau kita melakukan repetisi, apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita pikirkan, itu yang akan tercipta di lingkungan sekitar kita. Itu yang akan kita hadapi. Kehidupan itu yang akan kita jalani gitu ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan pikiran yang sering kita ciptakan di dalam otak ini ya. Karena itu adalah mantra kita, itu adalah doa kita.
antara apa yang kita lakukan, antara apa yang kita katakan harus sejalan dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Sehingga kita kan lebih damai gitu kan. Lebih nyaman melakukan kegiatan kita gitu. Ya. Tanpa ada unsur berusaha menjadi orang lain gitu kan. Jadilah dirimu sendiri gitu. Bergeraklah di jalurmu, ruang dan waktumu sendiri. Ya kamu akan jadi lebih nyaman. Nah dengan demikian prinsip kita untuk berpikir secara berulang-ulang tentang bagaimana konsep kehidupan kita yang tepat, yang kita idamkan sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan sebelumnya, itu akan tercapai, ya kan? Jadi nggak hanya wah gitu, boleh sih kita kadang-kadang gitu ngintip gitu, lihat spion lihat kanan kiri boleh, tapi jangan keseringan lihat kanan kiri gitu. Jalurnya orang itu berbeda dengan jalurnya kita, ruang dan waktunya kita berbeda dengan ruang waktu yang orang miliki. Jadi run with your speed, berlarilah sesuai dengan kecepatanmu. Jadi kalau sebenarnya sambil ngobrol ini ya nggak kerasa kan, sambil nah, gitu. Jadi memang ini tahap pelapisan yang pertama ya guys ya. Pelapisan pertama ini memang orang yang nggak sabar tuh akan lihat, aduh ini sampai kapan sih ini terlapisi semua ya. Jadi perlu apa ya, ketelitian gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau belajar cara mengoles yang baik dan benar, sekalian itu menjadi, kalau mau tertarik bos, aku pengen jadi mitra bisnisnya gitu, sekalian tak ajarin gimana cara mengoles yang baik dan benar gitu, bagaimana prinsip yang tepat gitu kan. Asik. Kalau ini kesannya kan santai gitu kan, ngoles-ngoles begini asik gitu kan. Ya, ngoles-ngoles santai gitu, relax. Ini di bayangan saya tuh nanti ini bikin dupa oles begini nih ada di pinggir-pinggir jalan gitu. Kita bikin kayak stand kaki lima gitu, ya kan, stand kaki lima, terus ada banyak pilihan aroma yang bisa di mix up sendiri oleh konsumen. Asik. Blog yang bagus kan? Ayo teman-teman yang tertarik buka bisnis Dupapedia, pakai benderanya Dupapedia, monggo silakan. Pintu saya selalu terbuka untuk sohib yang mau belajar. Rasanya belum ada di pasaran barang seperti ini, oles-oles begini. Ya. Nggak ada men, yang water based tuh nggak ada, beneran. Jadi kalau kita pengen bersaing, unggul di dalam persaingan bisnis, itu harus ada nilai lebih yang bisa kita tawarkan dibandingkan dengan pesaing kita. Nilai lebihmu apa? Jadi kalau harus ada nilai lebihnya, salah satunya ya, dengan cara dioles. Dan dengan cara dioles pun kita akan bisa lebih bisa men-treat setiap batang yang ada ini, bisa kita treat dengan baik ya.